Mengenai pembicaraan kali ini yang saya berbicara dengan seseorang dan dia mengatakan ada 3 topik bahasan bahwa dia bicara tentang kafir ya, asal muasal orang Kristen itu disebut kafir, lalu tentang Trinitas, lalu Tuhan yang tidak boleh jadi manusia. Semoga pembicaraan kami ini membawa berkat buat semua yang mendengar dan memberikan pencerahan buat yang di luar kepercayaan kami. Makasih, Tuhan berkati kita bersama. Tuhan itu anak yang. Kalau bertanya tentang Quran, kenapa orang Kristen itu menjadi kafir, yang menjadi orang yang ingkar menurut Quran, adalah salah satunya adalah dikatakan karena mereka menjadikan Allah itu satu dari yang 3, salisu salasa. Jadi salisu salasa itu dalam bahasa Arab artinya, kalau di Indonesia kan artinya Trinity, Trinitas. Nah, kemudian kalau tentang apakah kalian menganggap Yesus itu Tuhan, itu juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya alasan mereka dikafirkan orang atau dianggap ingkar orang yang Kristen itu adalah karena mereka berkata qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah itu sebenarnya adalah Isa al-Masih. Jadi ini apa bedanya pembahasan Quran dengan yang diyakini oleh Ibu Uti dan lain-lain orang Kristen sekarang ini? Itu semua apa yang disampaikan Quran benar adanya kan? Tidak ada yang bisa dipungkiri kan? Alwan, saya mau kasih tahu yang mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa itu bukan Yesus, Alwan. Terus kami Trinitas bagi kami itu bukan sama dengan Trinitas dari kamu. Trinitas kami itu Tuhan satu. Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Oke, itu saja. Tuhan itu Allah, disebut Elohim, Tuhan kami itu Elohim, dan dia itu wujudnya Roh Kudus. Dan ketika dia datang menjadi manusia, itu wujudnya ya, Roh Kudus itu wujudnya, dia itu roh, Allah yang roh. Lalu dia datang menjadi manusia Yesus Kristus. Nah itu dia, bisa kamu bayangkan itu dari mana ada dibilang tuh salah satu dari Tuhan yang 3. Kalau Tuhan yang 3 itu kamu harus berpikir bahwa Allah itu satu pribadi, Roh Kudus itu satu pribadi, dan Yesus itu satu pribadi. Oke? Nah itu kami itu Trinitas kami itu seperti itu. Tetapi yang ada di dalam bayangan Muhammad, Trinitas kami itu tidak seperti itu. Allah itu sendiri, lalu satu pribadi, satu Tuhan gitu kan. Lalu Roh Kudus itu satu Tuhan, lalu Yesus itu satu Tuhan. Tetapi itu menyalahin Alkitab, itu menyalahin Alkitab. Jadi tuduhan itu sama sekali tidak benar. Lalu yang mengatakan Isa mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu kan bukan perkataan Isa. Tidak ada di kitab kami mengatakan seperti itu. Itu perkataan Nabi Musa untuk bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu perkataan Tuhan itu Allah kita itu untuk Musa dan untuk bangsa Israel. Dan kasusnya itu adalah Yesus disuruh membaca ayat itu. Setelah ratusan tahun setelahnya, Yesus hanya disuruh membaca dan membahas tentang hukum kasih itu. Karena Tuhan itu Allah kita itu ada di hukum kasih, ya dibacakan saja oleh Yesus. Jadi jelas kelihatan Muhammad tidak tahu, tidak mengerti tentang hal ini gitu loh. Lalu dia mengatakan Tuhan kami itu salah satu dari yang 3. Bagaimana bilang salah satu dari yang 3? Kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukan Yesus sendiri, Allah sendiri. Oh tidak, Allah sendiri, terus Roh Kudus itu sendiri. Jadi salah satu dari yang 3. Oh maaf, itu salah interpretasi, salah nuduh, salah apa lagi? Salah pokoknya salah. Mungkin perlu saya ajarkan Ibu Uti tentang konsep Trinity atau konsep Trinitas yang berbicara tentang satu hakikat 3 pribadi. Itulah yang disinggung Quran dengan kata salisu salasa. 1 dari 3, satu hakikat 3 pribadi. Kok begini saja Ibu Uti nggak paham? Dan itu betul kan? Kalian meyakini yang seperti itu, bahwa Allah itu satu dari yang 3, salah satu pribadi dari satu hakikat. Yesus punya pribadi sendiri, Allah punya pribadi sendiri, Roh Kudus punya pribadi sendiri. Atau Ibu Uti mau menyangkal hal itu? Allah bukan begitu maksudnya di kalian itu. Allah itu salah satu dari yang 3 kok, bukan satu hakikat 3 pribadi, bukan satu hakikat 3 pribadi. Allah itu salah satu dari yang 3. Coba kamu poskan ayatmu, Allah itu salah satu dari yang 3 kok. Jadi ada 3. Oke? Coba diposkan ayatmu mengatakan apa?
Allah itu salah satu dari yang tiga, bukan satu hakikat tiga pribadi. Satu hakikat tiga pribadi memang itu dia, itu Trinitas kami. Tetapi kan kalian mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Satu tambah satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Kan kalian selalu bilang gitu. Satu ditambah satu tambah satu sama dengan satu. Itu kan? Itu kan kalian bilangnya begitu kan? Ya Ibu Uti kok mau ngajarin saya tentang bahasa Arab? Beda lah kalau saya ingin katakan satu dari yang tiga. Berarti ada tiga Tuhan jadi satu. Tapi dalam bahasa Arab itu digunakan salisu salasa. Lihat, kata salis sama dengan salasa. Jadi salis itu bagian daripada yang tiga itu. Bagian daripada yang satu itu. Gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan konsep itu. Dan itu kan yang sekarang diyakini oleh orang-orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan, Allah itu Tuhan juga, 100% manusia, 100% Tuhan. Dan Allah di dalam Al-Quran mengatakan tidak pantas Allah itu jadi manusia, tidak pantas jadi Yesus, tidak pantas. Kata Allah dalam Al-Quran, kana ya'kulani ta'aman. Isa dan ibunya biasa makan makanan, Ibu Uti. Orang yang biasa makan makanan ya kayak kita manusia begini. Tidak pantas bagi Allah itu makan-makan, habis itu rasa lapar, rasa berak, mau buang air besar, itu nggak pantas bagi Tuhan. Oke, saya memang nggak terlalu paham itu kalau silsilah Musa memang. Nah itu dia Pak, masalahnya Pak. Iya bolehlah, saya memang terima. Emang kenyataannya memang kita itu kan satu hakikat, tapi dia punya tiga pribadi. Ketika Elohim itu datang menjadi Yesus, kan Yesus itu menjadi satu pribadi yang manusia, yang adalah juru selamat, yang adalah juru selamat dan yang menebus, ya kan. Dan orang selamat itu karena menerima darah tebusannya itu kan. Jadi memang dia dan Yesus itu menjadi yang namanya anak Allah itu kan. Dan Yesus itu menjadi anak Allah memang dia hakikatnya sama dengan Allah, tetapi memang dia merupakan pribadi yang menjadi anak Allah. Setelah dia menjadi manusia, dia menjadi yang namanya anak. Oke. Nah tetapi itu masalah itu yang mengatakan bahwa yang itu tidak pantas itu, nah itu Pak, apa dasarnya yang mengatakan tidak pantas itu loh. Karena sini saya kasih tahu ya, karena Alkitab sejak dari awal kejadian manusia itu, sejak dari kitab perjanjian lama itu tidak ada mengatakan bahwa Tuhan itu tidak boleh datang menjadi manusia, tidak ada mengatakan bahwa dia akan diam-diam saja tanpa membuat segala tanpa berbuat untuk menyelamatkan umatnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tabu untuk menjadi sama seperti umatnya. Tidak ada Pak. Justru kami itu sejak awal dikatakan di dalam kitab perjanjian lama itu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu loh. Jadi kalian itu yang mengatakan itu tabu itu karena berasal dari ajaran kalian sendiri, Tuhan kalian itu sendiri. Karena Tuhan kalian itu tidak sama perbuatan karyanya itu tidak sama dengan Tuhan kami, hakikatnya pun berbeda. Tuhan kamu itu zat, Tuhan kami itu roh, dan Tuhan kami itu penebus dan juru selamat. Dari awal itu sudah dikatakan bahwa dia itu adalah penebus dan juru selamat. Dia itu adalah Tuhan yang merupakan pangkal keselamatan. Dia tidak menyuruh umatnya untuk cari selamat sendiri, tetapi dialah pangkal keselamatan itu. Jadi dia datang menyelamatkan umatnya dengan cara menebusnya. Sekali lagi, dengan cara menebusnya. Oke? Bu Uti, tentang konsep ketuhanan yang dimana satu hakikat tiga pribadi itu acuannya dari ayat Bible yang mana, Bu Uti? Kemudian kalau ada ayat yang bertentangan, Bu Uti, bagaimana cara Bu Uti atau umat Kristen memilih ayat tersebut? Seperti contoh nih, Yesus bilang, sembahlah Allah yang Esa. Tapi kemudian pada kenyataannya Anda menyembah, umat Kristen menyembah Yesus. Itu bagaimana cara memilihnya, Bu Uti? Kalau sekarang kita bahas Alkitab, apakah Alkitab benar seperti perkataan Ibu Uti? Ya,
Ternyata coba Ibu Uti buka Hosea 11 ayat 9. Ya, saya sedikit tahu bahasa Ibraninya. Katanya di situ ya, Anoki, aku, ya, El, bisa Elohim atau Tuhan, El, Enoki, El, Lo, bukan Onash. Onash itu dalam bahasa Arab mirip jadi Anas, manusia. Kata Tuhan, Anoki, El, Lo, Unash. Akulah Allah, akulah ilah, akulah Tuhan, bukan manusia. Dan di dalam bilangan juga disebutkan dia tidak pantas menjadi manusia. Jadi lantas dari mana ide-ide bahwa Yesus itu menjadi Tuhan? Nah, ini akan kita kaji kalau Ibu Uti bisa mengkajinya, karena menurut saya bahkan satu kalimat dari Yesus bahwa dia Tuhan itu tidak ada. Dari mana ini kata klaim bahwa Yesus itu mengaku dialah Tuhan? Apalagi cerita bahwa dia sengaja diutus untuk berkorban demi manusia. Yang ada faktanya kan Yesus lari, sembunyi, berkeringat, keringat peluh, dihibur malaikat. Ya kan? Tampak tidak menunjukkan dia betul-betul ikhlas mau berkorban untuk manusia. Dia mencela Yudas, duhai Yudas sekiranya dia tidak dilahirkan. Jadi dasarnya apa? Dari mana itu tiba-tiba muncul dogma bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, itu yang jadi problematik. Enggak ada deh, Yesus mengatakan sembahlah Allah yang esa, enggak ada deh, enggak ada. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, barang siapa menuruti firmanku, oke? Yesus mengatakan akulah dia itu adalah Elohim, itu loh deh, enggak ada. Kamu itu asumsi kamu sendiri itu. Hosea 11 ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Oke, lalu Alwan bertanya, coba Ibu Uti buktikan Yesus Tuhan secara alkitabiah. Lalu Alwan memberikan lagi bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila aku memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Alwan, kamu dalil yang kamu pakai itu salah lagi loh, Wan. Dalil Hosea berapa tadi itu? Hosea berapa nih? Hosea Tata saya baca nih ya. Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, ini sama konteksnya dengan bilangan, oke? Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, bukan berarti aku ini Allah yang boleh jadi manusia. Oh tidak, ini aku ini Allah dan bukan manusia. Ini berkata tentang apa? Ini bicara tentang sifat. Nah, itu di dalam bilangan 23 juga bicara tentang sifat. Oke, sebab aku ini Allah yang sifatnya bukan seperti manusia, oke? Yang kudus di tengah-tengahmu, yang tidak datang untuk menghanguskan. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala. Jadi itu manusia itu punya sifat yang menyala-nyala dalam murka, oke? Ini bukan bicara, ini bukan menyangkali bahwa Tuhan itu boleh menjadi manusia. Apalagi di dalam bilangan itu, bilangan 23 itu jelas sekali, Pak. Bapak cuma comot ayat, oke? Walaupun Bapak katanya menghafal kata Ibrani, tapi itu kan cuma hafalan, Pak. Bapak cuma menghafal, mungkin hanya baca di dalam teks terjemahan bahasa Ibrani, Pak. Tetapi Pak, nih tak kasih tahu, Pak. Di dalam bilangan itu saya yakin Bapak juga nggak tahu siapa yang menyebut ayat itu. Jelas di dalam bilangan itu mengatakan Allah itu bukanlah seperti manusia yang mempunyai sifat berbohong dan berdusta, menyesal. Itu dia, Pak. Dua-dua ayat yang Bapak kasih ini sama kandungannya. Sekali lagi, sama kandungannya, sama isinya, sama artinya. Ini bukan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Oh tidak. Ini tidak mengatakan bahwa Tuhan itu boleh sama menjadi manusia. Oh tidak. Justru di Alkitab kami mengatakan bahwa Tuhan itu manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bilangan 23 itu mengatakan, Pak, itu disebut oleh
Biliam. Karena apa Pak? Dia mengatakan begitu. Tuhan bukanlah seperti manusia yang punya sifat berdusta dan menyesal. Itu karena apa Pak? Itu latar belakangnya adalah Biliam itu diminta oleh Raja Balak bin Zapor untuk mengutuki bangsa Israel itu. Tetapi Biliam sudah diberitahu oleh Elohim bahwa aku tidak mungkin mengutuki bangsa itu. Oke, aku tidak mungkin mengutuki bangsa itu karena aku sudah memberkatinya. Ketika aku sudah memberkatinya, mana mungkin aku berdusta, mana mungkin aku menyesal seperti kalian-kalian yang manusia itu. Nah itu dia Pak, Bapak baca aja ayatnya, itu konteksnya Pak. Itu Pak, saya sudah buktikan Pak. Nah, oke lah. Sekarang saya ikuti saja kemauannya Ibu Uti bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Oke lah. Yang tidak bisa cuma sifatnya saja. Tidak boleh sifatnya menyamai manusia. Begitu kan ya Ibu Uti ya? Nah, sekarang Ibu Uti coba kita pakai akal sedikit, pakai logika sedikit. Ya. Dalam bilangan itu dikatakan Ben Adam Nachem. Ya, itu saya bahasakan bahasa Ibraninya lagi itu dari bilangan 23 ayat 19 sama 20 itu. Ben Adam Nachem, ya, anak manusia itu menyesal. Kenapa? Salah satu sifat yang tidak bisa diserupakan dengan Tuhan atau Allah itu adalah sifat manusia yang menyesal. Ben Adam Nachem, ya. Anak manusia itu menyesal sehingga tidak pantas Tuhan itu seperti manusia, atau mungkin maksud Ibu Uti sifat menyesalnya. Nah sekarang kata kuncinya, kalimat kuncinya, ketika Yesus, ya kita lihat Yesus, ketika Yesus dikhianati oleh Yudas, dan apa kata-kata daripada Yesus? Ya, duhai sekiranya dia itu tidak dilahirkan. Lihat, ini kalimat penyesalan tidak? Duhai sekiranya dia itu tidak dilahirkan. Jelas sekali menunjukkan Yesus itu bersifat seperti anak manusia. Dia menyesali. Karena kalau dia Tuhan kan dia sesali, dia sesali apa yang dia, kalau dia Tuhan dia yang ciptakan Yudas. Jadi ini menunjukkan karakter pada Yesus sendiri yang juga tidak bisa disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Bapa atau apapun disebutnya ya. Alwan, ini bukan bicara tentang manusia. Ini begini maksud saya Pak ya. Maksud saya Bapak jangan seleweng-selewengin Pak. Maksud saya berarti ketika Yesus menyesal itu unsur Tuhannya hilang. Kalau unsur Tuhannya hilang, maka dia tidak 100% Tuhan, tidak 100% manusia. Dia hanya 100% manusia ketika dia di dunia. Begitu ya maksudnya Ibu Uti? Oh tidak Pak, menyesal buat Yesus itu bukan menyesal kalau di dalam Alkitab itu Pak. Menyesal itu artinya merasa iba, oke? Alkitab di dalam waktu Elohim sebelum menjadi manusia juga, maka menyesallah Tuhan. Itu kalau di seluruh itu bukan menyesal, merasa iba, oke? Merasa iba. Elohim sebelum dia datang menjadi manusia tercatat juga dia menyesal. Artinya dia merasa iba. Dan Yesus ketika dia melihat Yudas itu dia merasa iba. Dia bukan menyesal, oke? Dia merasa iba. Menyesal itu dalam Alkitab itu diartikan sebagai merasa iba, oke? Merasa kasihan Pak. Itu Pak. Kalau nggak percaya nanti saya kasih buktinya. Elohim yang di dalam sebelum dia datang menjadi manusia, dia juga pernah merasa iba. Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, dan ini akan selalu saja bermain kata-kata, ini bukan menyesal, ini iba. Meskipun kata-katanya itu menyesal, meskipun secara zahir perbuatan itu ya menyesali perbuatannya, itu kan sama saja. Ya, permainan splitting word, orang bilang splitting word ya. Hanya memain-mainkan kata kalimat saja untuk bisa cocok-cocokan aja gitu. Tapi ya it's okay lah. Makanya juga banyak yang berusaha untuk
sekedar berimprovisasi di dalam memberikan jawaban. Tapi kita tinggalkan saja itu Ibu Uti. Saya ingin berikan pertanyaan kepada Ibu Uti tentang mana bukti secara alkitabiah Yesus itu menunjukkan jati dirinya, dia itu adalah Tuhan. Di mana itu dia mengatakan dia adalah Tuhan, ya. Karena kalau tidak ada, dan yang ada hanya pengakuan-pengakuan, saya pengakuan Paulus misalnya, itu kan orang lain yang berasumsi tentang Yesus, atau pengakuan Ibu Uti itu kan asumsi. Yesus sendiri ada tidak dalam Alkitab mengatakan dia itulah Tuhan sebenarnya, dialah Bapa sebenarnya. Nubuat Musa di dalam bilangan di dalam Ulangan 18 ayat 15 itu bilangan 18. Alwan, kamu mengatakan itu cuma permainan kata-kata. Oh tidak, itu saya kasih ininya ya, apanya di sini nih. Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itu dia, menyesal itu karena dia merasa iba. Menyesal di situ bukan artinya dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan, dia tidak maha tahu lalu dia menyesal, oh dia sudah salah ya kemarin, jadi Allah itu salah. Oh tidak Pak, ini maknanya adalah dia merasa iba, merasa pilu, dan itu sudah terjadi sebelum dia datang menjadi manusia. Jadi ketika Bapak memberikan dalil bahwa Yesus juga menyesal, no itu kenapa gitu loh. Kenapa? Karena dia sebelum dia menjadi manusia dia juga merasa iba Pak. Oke. Jadi dalil Bapak yang ini nggak berlaku ya. Soal menyesal ini juga nggak berlaku karena sebelum dia datang menjadi manusia dia juga merasa iba, dia juga menyesal. Ketika dia datang menjadi Yesus, Yesus juga merasa iba, Yesus juga menyesal. Dan di dalam bilangan 23 itu tidak berkata bahwa Allah tidak boleh menjadi manusia, Allah haram menjadi manusia, Allah tidak patut menjadi manusia, Allah tidak pantas menjadi manusia. Oh tidak, itu ayat tidak berkata seperti itu. Di situ ayat mengatakan bahwa Allah bukanlah seperti manusia yang punya sifat berdusta dan suka menyesal, oke? Dan manusia itu memang punya sifat berdusta dan menyesal, tetapi Yesus itu dia tidak berdusta, dia hanya merasa menyesal, dan menyesal itu pula artinya adalah merasa pilu gitu loh Pak. Jadi Hosea dan bilangan itu tidak merupakan dalil yang menunjang opini Bapak bahwa Allah tidak boleh menjadi manusia, karena sejak awal nih Pak, sejak awal Allah itu mengatakan bahwa dia itu serupa dengan gambarnya, dia itu serupa dengan umatnya itu kami ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam Kejadian 9 itu jelas dikatakan bahwa dia juga punya darah Pak, ada kemungkinan dia punya darah. Dan di dalam kitab Yesaya dikatakan Allah akan menjejak-jejakkan kakinya ke bumi, dan di dalam Yesaya mengatakan Allah itu akan memberikan manusia itu sebagai ganti nyawamu. Oke? Nah, itu memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Ganti nyawa kita itu penebusan itu pakai manusia. Nah, untuk pertanyaan Bapak, adakah Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Oh, ada sekali Pak. Ada sekali, justru dia mati, dia disalib itu karena dia mengaku Tuhan. Itu yang Bapak tidak ketahui. Ya, saya biarkan itu menjadi dilema ya. Bagaimana menggambarkan Tuhan menyesal, berpilu hati. Yes, itu silakan, itu dilema Ibu lah. Dan itu menurut saya secara pribadi dan bagi Muslim. Itu bukan dilema Pak, saya menunjukkan fakta yang jelas. Bapak bilang kalau manusia itu dia punya sifat menyesal dan Tuhan tidak boleh punya sifat menyesal. Dan saya sudah tunjukkan kan, sebelum Elohim menjadi manusia, Elohim juga menyesal, oke? Lalu Yesus menyesal itu kenapa gitu? Kenapa enggak gitu? Karena Yesus sudah jadi manusia. Manusia itu punya sifat menyesal. Elohim yang pernah menyesal itu dia datang menjadi manusia yang merasakan sifat sesal gitu. Tetapi yang jadi masalah tadi kan saya bilang, menyesal di dalam Alkitab itu bukan berarti Yesus itu atau Tuhan atau Elohim itu tidak tahu apa yang telah dia lakukan lalu dia menyesal gitu loh. Dia menyesal telah melakukan apa yang dia tidak tahu untuk dia lakukan sebelumnya. Oh tidak Pak, konteksnya tidak seperti itu. Karena menyesal buat Tuhan itu adalah karena dia iba,
Dia iba, dia merasa pilu, hal itu terjadi. Itu loh Pak, yang ditulis di Alkitab. Saya bukan berdilema, saya bukan berasumsi, saya bukan beropini, tetapi memang begitulah kenyataannya Pak. Jadi kesimpulannya adalah, Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan tidak layak menjadi manusia, Tuhan itu dilarang menjadi manusia, dan Tuhan itu haram untuk menjadi manusia. Dan ayat yang Bapak kasih tadi kan di Hosea dan juga di Bilangan, tetapi ternyata dalil yang Bapak kasih itu bukanlah menunjang opini Bapak yang mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh jadi manusia. Karena di dalam Hosea dan Ulangan itu mengatakan bahwa Tuhan itu bukanlah seperti manusia yang punya sifat begini begitu. Jadi itu berbicara tentang sifat manusia. Jadi sama sekali dalil Bapak itu tidak berlaku, tidak menunjang apa-apa gitu loh Pak. Ya kan? Itu saja. Terima kasih Pak. Secara umum itu menunjukkan sifat kemanusiaan ya, sifat manusia. Oke, sekarang coba dijelaskan Ibu Uti, apa dasar Yesus menganggap dirinya Tuhan itu di mana dasarnya dalam Alkitab? Jadi gini Wan, jadi gini, kamu kan Alkitab kita itu kan Alkitab itu kontekstual Wan. Jadi kamu harus pandang dari sisi kontekstual kami ya. Kamu harus memandangnya dari sisi konteks kami. Sekali lagi, kamu harus melihatnya dari sisi Alkitab itu sendiri, pengajaran Alkitab itu. Dia tidak mengajarkan seperti yang diajarkan di dalam kitabmu. Caranya tidak begitu. Nah begini Wan, ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, itu artinya Wan, itu jelas dia mengartikan itu anak Allah itu artinya Tuhan. Itu dia. Yesus menyebut dirinya anak Allah, dia bahkan menyebut Allah itu adalah Bapanya sendiri. Ingat, Allah itu adalah Bapanya sendiri. Nah, memang juga ada dua kategori kan, anak Allah dengan Allah Bapa, itu anak Allah itu di dalam Alkitab. Tetapi anak Allah buat Yesus itu beda konotasi, beda arti, beda apa ya? Beda arti, oke? Anak Allah buat Yesus itu artinya Tuhan Allah. Itu yang harus kamu ketahui. Anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Karena apa? Karena Yohanes jelas mengatakan bahwa Firman itu kan adalah Allah ya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah itu, kemuliaan sebagai yang anak yang lahir itu kan ada kemuliaannya ya. Kemuliaannya sebagai siapa? Sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa itulah yang disebut anak Allah, anak yang tunggal, oke? Yesus itu bukan anak Allah seperti kita, tetapi anak tunggal, anak yang tunggal, oke? Dan Elohim juga mengatakan kepada Yesus itu ketika Yesus itu dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, oke? Kepadanya lah aku berkenan. Nah itu dia. Jadi Yesus ketika dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, itu mengaku Tuhan Pak. Dan kata anak Allah buat Yesus itu artinya Mesias. Mesias itu artinya Allah yang menjadi anak, Allah yang menjadi anak, yang menjadi raja penyelamat, raja penebus. Itu di dalam Yesaya, kitab Yesaya jelas dikatakan Mesias itu sekarang artinya adalah Allah yang datang dalam diri seorang anak yang akan menjadi raja penebus, raja penyelamat, dan dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, raja damai. Di dalam Yesaya 5 ayat 9 itu dia. Anak Allah itu artinya Mesias. Anak Allah itu berasal dari kata anak tunggal Bapa, yang artinya Allah yang telah menjadi manusia sesuai dengan nubuat para nabi Pak. Oke, sesuai dengan nubuat para nabi. Dan Yesus itu Pak, dia mati di kayu salib itu atas tuduhan karena dia mengaku, berani-beraninya mengaku sebagai anak Allah. Di hadapan mahkamah agama itu dia dipaksa untuk, apakah kamu mengaku bahwa kamu ini Mesias atau anak Allah atau tidak? Akhirnya Yesus mengaku Pak. Akhirnya Yesus mengaku, kamu sudah mengatakannya. Lalu Yesus mengatakan, mulai hari ini kamu akan melihat anak manusia tuh, anak Allah itu akan duduk di sebelah kanan Allah. Gitu loh. Itu dia Pak. Jadi ketika dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, itu artinya sama dengan Allah. Dia mengaku Allah, dia mengaku Tuhan, mengaku Elohim. Karena apa Pak? Orang Yahudi itu juga tahu Pak, berani-beraninya dia mengaku sebagai anak Allah, dia akan dibunuh. Karena apa Pak? Karena paradigma orang Yahudi itu, mereka sudah diajarkan bahwa Allah itu akan menjadi manusia, Allah itu akan datang menjadi raja penyelamat, raja penebus, oke? Dalam diri seorang anak, Allah itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Tuhan sendiri Pak. Ingat itu loh Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah Pak,
itu artinya dia mengaku Tuhan. Oke, Bapak nggak bisa akan temukan saya ini Tuhan, saya ini Tuhan. Ada beberapa Yesus mengatakan bahwa dia memang adalah Tuhan, tetapi garis besarnya Yesus benar-benar tidak berbohong, Yesus benar-benar tidak memanipulasi, Yesus benar-benar mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, karena memang justru karena memang dia itu adalah jelmaan Allah itu loh. Mengaku anak Allah artinya adalah mengaku jelmaan Allah. Apa bedanya jelmaan Allah dengan Allah sendiri, Pak? Itu dia. Oke, kita batasi dulu karena saya lagi ada kerjaan dan harus saya tuntaskan. Saya mengerti sekali kalau dalam Alkitab itu pendekatannya pendekatan kontekstual atau yang dinamakan dengan pendekatan hermeneutics, yaitu kalau bahasa ininya. Tapi bukan itu tidak jadi masalah sih dengan pendekatan seperti itu. Yang jadi masalah adalah pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu nanti dimaknai seperti apa. Nah, Ibu Uti sudah membawa sedikit tema tentang Mesiah atau Mesias atau itu nanti kita bahaslah di pertemuan kita yang lain waktu ya. Kita simpan dulu, saya ada kerjaan, nanti kita lanjutkan. Minta maaf lagi ya, maaf. Terima kasih Alwan, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat hari Kamis. God bless you.